Ini tempat berdiamnya Kristus. Saya salut banget sama orang Kristen yang danain gedung gereja. Saya salut banget. Ya, bebasin lahan parkir buat jemaat parkir. Ya, nambahin ini, nambahin. Saya salut sama orang. Gak gampang jadi orang Kristen kayak begitu. Tapi saudara tolong ingat baik-baik mulai malam hari ini. Kristus tidak berdiam di dalam gedung gereja. Kristus berdiam di orang-orang yang datang ke dalam gedung gereja. Amin. Nah, yang diurus seharusnya bukan gedungnya, orang-orangnya yang mesti diurus. Ya benar. Halo? Amin. Terus kita bangga gitu, wah gedung gereja ini keren, itu keren. Hah? Tapi orang-orang yang datang gimana? Orang-orang yang datang bukan cuma diminta-mintain. Iya. Dimintain komitmen, dimintain penuhin kursi gereja, dimintain duit apalagi. Orang-orang yang datang mesti dimuridin dengan benar, diajarin, diurus orang-orang yang datang. Saudara udah terbukti loh, semua yang di dalam saudara dan saya powerful semua. Ya, amin. Makanya mesti dibenahin yang di dalam, bukan yang di luar. Bioskop terkenal di Jakarta namanya 21. Ya. Ownernya dari dulu, setiap dia masih ikut rapat, ya, dia selalu nanya begini, tiap rapat mau dimulai, toilet kita sudah bersih belum? Orang-orang nggak ngerti kok tiap mau rapat nanyanya gitu melulu. Kalau nggak bersih tambahin armada, saya nggak apa-apa gaji orang baru lagi. Kesini baru semuanya pada ngerti. Ternyata ownernya punya maksudnya tuh begini, kalau ruangan itu yang nggak kelihatan bersih dan wangi, ruangan yang lain akan mengikuti. Iya. Sama. Iya. Di dalam saudara dan saya nggak ada yang lihat. Ya, tapi kalau ini beres, yang lain akan mengikuti. Amin. Akan beres semuanya. Karakter ada di mana? Ada di luar? Ya. Karakter di dalam. Kuasa ada di mana? Dalam. Ada di dalam. Talenta ada di dalam. Sukacita ada di dalam semuanya. Nah, itu semua yang diberesin, makanya stop main di luar. Orang Kristen main di luar, tahu contohnya apa? Gondrong, gunting rambut ya. Itu main di luar. KTP diganti ya, itu main di luar. Ada petobat baru pakai anting ya, laki nyambung ke hidung, hidung nyambung ke dalam, nggak tahu nyambung mana. Dilepas ya, nggak enak sama orang gereja. Itu main di luar, itu main di luar. Yang mesti dibenahin yang di dalam, nanti semua akan mengikuti. Di dalam dulu yang dibenerin. Makanya Yohanes mengulang di 1 Yohanes, kuasa yang ada di dalam kamu lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Ya. Kalau ada orang Kristen komentar gini, Pak, jangan dengerin The Beatles. Kenapa? Nanti rohnya ke transfer. Lagunya Beatles bisa mengalahkan kuasa Tuhan yang di dalam. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Yang salah adalah kalau orang Kristen ikutin gaya penyanyinya, itu yang salah. Penyanyinya kawin cerai 5 kali diikutin, penyanyinya narkoba diikutin, ya, penyanyinya kawin masih sejenis diikutin. Itu yang salah. Dengerin lagunya. Nggak salah. Saya mendingan begini loh saudara, ketemu orang Kristen yang dengerin Beatles tapi takut Tuhan, cinta suami, cinta istri, sayang anak-anak, dibanding ketemu orang Kristen yang dengerin lagunya Pak Niko tapi on the way ke rumah selingkuhan. Pilih yang mana? Mendingan yang sama. Pilih Beatles dong. Iya. Di dalam lagu rohani. Plus. Saya mendingan begitu. Kita orang Kristen nih mesti real hidupnya. Iya. Gak bisa nerawang terbang lalu lama-lama lupa mendarat. Ngeroh terus ya. Ngeroh terus. Rock and roll. Sukacita ada di dalam kan? Iya. Saudara tahu nggak? Sukacita tuh nggak bisa dibeli pakai duit. Iya, benar. Sukacita mesti dikasih makan. Iya. Ya. Nah, iblis lagi kerja keras untuk mengalihkan perhatian saudara dan saya supaya kita ngejarnya itu kesenangan, bukan sukacita. Bedanya senang sama sukacita, ya. Senang tuh bahasa Inggrisnya happy, sukacita joy. Jai. Tahu bedanya? Nah. Happy pemain sinetron, joy penyanyi. Jai Tobing. Kesenangan tuh di luar, ya. Sukacita di dalam. Kesenangan bisa dibeli pakai duit. Sukacita nggak bisa. Nggak bisa. Sukacita mesti dikasih makan, dikasih pupuk.
Makanya orang yang bayar kesenangan kemana-mana lama-lama stres. Ya. Stres. Tahun lalu ada buktinya kan, Robin Williams, Iya. bintang film, pelawak. Saya dari kecil lihat dia tuh ketawa selalu. Dia bikin dunia ketawa, tapi ternyata di dalamnya nggak pernah ketawa. Iya. Dia bunuh diri. Apapun yang dia mau dia bisa beli, tapi ternyata dia nggak pernah sukacita. Dia nggak pernah bisa beli sukacita. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau ke Universal Studio Singapura pada happy nggak kira-kira? Senang, ha? Ke Jatim Park gitu pada senang ya? Ya, di foto masuk Instagram pada ketawa semua. Nggak ada lagi di Jatim Park atau Universal Studio Singapura, ya dimasukin ke Instagram lagi cemberut fotonya, nggak ada. Nggak ada. Semua lagi ketawa pasti, senang. Tapi percayalah waktu saudara pulang ke Pekalongan, kesenangan, happy ketinggalan di Singapura. Happy nggak mungkin ikut. Kita ketemu selingkuhan, kita happy. Iya. Balik ke rumah, happy ketinggalan. Happy nggak akan ikut. Makanya orang yang ngejar happy kemana-mana, stres lama-lama. Sukacita itu di dalam. Apapun yang terjadi di luar, saya memutuskan bersukacita. Amin. Ini resep anti-aging paling dahsyat nih. Anti-aging. Iya benar. Benar, anti-aging benar. Saudara rajin bersukacita akan terpancar dari dalam keluar. Ya, amin. Orang nggak ada yang percaya kalau saya bilang umur saya. Nggak ada yang percaya. Pak Jesse umurnya berapa? 43. Yang bener Pak. Hah? Bapak 33. Bener saya 43. Anak saya udah segini tingginya. 17 tahun. Itu semua karena saya mengembangkan sikap bersukacita dari 11 tahun lalu. Amin. Apapun yang terjadi, saya memutuskan bersukacita. Jemaat Roma. Kalau saudara baca buku sejarah gereja, kayaknya muka-muka saudara nggak ada yang rajin baca kayaknya. Hah? Jemaat Roma tuh jemaat gereja yang kasihan, sedih saya kalau baca cerita. Mereka hidup di bawah pemerintah yang kejam, namanya Nero. Ya. Dan Nero itu punya tempat namanya Colosseum di Roma, Italia. Dan Nero punya kebiasaan sambil makan siang pemandangannya orang lagi dipotong jadi dua. Nero tuh sadis dan kejam orangnya. Dan saudara mesti tahu, banyak jemaat gereja Roma yang jadi makanan singa di tangan Nero. Dijadiin makanan singa. Dan yang paling banyak itu jemaat gereja Roma. Kasian banget. Tapi saudara mesti tahu, waktu mereka masuk ke Colosseum, siap untuk dimakan singa, mereka mukanya berseri-seri. Nggak ada yang masuk dengan mental berdagang. Saya kok udah cinta Tuhan, kok diginiin sih? Ya. Kok hidup saya jadi sial begini? Kok jadi makanan singa? Nggak ada. Mereka berseri-seri mukanya. Sampai saudara tahu nggak? Banyak singa yang bertobat. Siap, betul. Itu peristiwa di Gua Singa di kitab Daniel sebenarnya terulang di Colosseum Roma. Nggak dicatat aja sama Alkitab. Dicatatnya sama buku sejarah gereja. Sejarah gereja. Banyak singa yang terdiam melihat mereka, padahal dalam keadaan lapar. Ya, Paulus adalah orang yang dihukum mati, dimakan singa juga. Sampai kuburannya nggak ketemu kan PR ini. Iya. Sampai banyak buku menafsirkan tubuhnya habis dimakan sama singa. Tapi waktu dia lagi ngantre mau dihukum mati, dia nggak ribut-ribut. Dia nggak ribut-ribut di sosial media, I stand for mercy lah, apalah gitu, enggak. Malah dia catat ayat yang cukup terkenal, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Lagi mau dihukum mati tuh. Apapun yang terjadi, saya memutuskan saya mau bersukacita. Amin. Semua yang di dalam saudara dan saya harus diketahui bangsa-bangsa lain. Amin. Itu rahasia yang powerful. Talenta saudara mesti dikenal sama bangsa-bangsa lain. Iya. Saudara cuma mampu bikin apa? Tempe mendoan mungkin. Ya, jangan kaget satu hari kalau saudara praktekkan ayat ini, tempe saudara keluar negeri nanti. Iya, amin. Amin. Jangan kaget. Iya. Karena itulah firman Tuhan. Semua yang di dalam kita harus diketahui bangsa-bangsa lain. Dan saudara mesti tahu, kalimat terakhirnya mengatakan, ya, Kristus yang ada di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Tuhan. Saya senang banget kalau lihat orang Kristen yang di depan bilang, kasih kemuliaan buat Tuhan, kita langsung tepuk tangan. Saudara, itu nggak salah. Tapi jangan jadi orang Kristen yang autopilot. Ya, dengar kemuliaan langsung tepuk tangan.
kasih kemuliaan buat Tuhan bukan hanya tepuk tangan. Ya. Saudara mesti mengerti arti kemuliaan buat Tuhan. Orang yang menjelaskan arti kemuliaan dengan jelas dan sejelas-jelasnya adalah mantan pelatihnya MU. Saya bukan fansnya MU. Saya Arsenal banget. Sama ya, John? Mesti makan bareng gitu, John. 4-1 kemarin ya. Saudara, bukunya Alex Ferguson, dia menjelaskan kenapa MU punya slogan. Saudara tahu slogannya MU? Glory and Glory Manchester United. Iya, dari Ya. kemuliaan sampai Bahasa Indonesianya kemuliaan demi kemuliaan Manchester United. Dia jelaskan kenapa MU punya slogan demikian. Karena, ingat baik-baik, MU melewati satu musim, kita rebut 3 gelar juara. Kita melewati satu musim, pemain kita dapat gelar terbaik, ya, striker terbaik, kiper terbaik. Kita lewatin satu musim, klub kita benar-benar untung sampai bisa renov stadion, ya. ya. Tapi ada tapinya. Kita melewati satu musim, kita nggak rebut juara apa-apa. Pemain kita cedera semua. Kita hampir bangkrut. Kita hampir degradasi ke Seri B. Makanya slogan kita Glory and Glory Manchester United, yang punya pengertian MU melewati kemenangan dan kekalahan bersama-sama. Wih. Ternyata waktu saya selidiki arti kemuliaan buat Tuhan, gak jauh beda sama dijelaskan sama orang ini yang gak percaya Tuhan. Alex Ferguson namanya. Ternyata kemuliaan buat Tuhan bukan tepuk tangan tok. Ya. Tapi kita, saudara dan saya, memberikan kemenangan dan kekalahan kita sama Tuhan. Amin. Ingat loh, kekristenan bukan soal menang tok. Ya. Kadang-kadang kita mesti kalah juga. Ya. Hah? Tersinggung ya saudara sama saya. Gak apa-apa. Saudara mesti lihat semua atlet kalau dapat piala, mukanya itu, wih. Seri-seri. Karena apa? Mereka harus tunggu 4 tahun. Iya. Udah tunggu 4 tahun, cedera lagi 6 bulan. Hah? Waktu juara, wih, mereka menghargai banget. Sama. Tuhan izinkan kita kalah, supaya waktu kemenangan datang, kita menghargai. Amin. Teh kalau dimasukin gula manis gak? Coba jawab. Manis. Salah jawaban saudara. Teh dimasukin gula manis kalau diaduk. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Benar. Kalau diguncang baru dia manis. Jadi kalau Tuhan izinkan ada guncangan, ya. bukan Tuhan jahat sama saudara dan saya. Ya. Tuhan cuma ingin mempermanis hidup kita dari sebelumnya. Amin. Ya. Saudara mau lihat ada mujizat kesembuhan, harus ada yang apa? Ada yang saya nggak nyumpain saudara sakit loh. Tapi itulah Tuhan, itulah kemuliaan buat Tuhan. Ada buktinya, banyak ayatnya. Ya, Yohanes 11, percaya aja sama saya, nggak usah dibuka. Yesus sengaja nggak mau ke rumahnya Lazarus, sengaja loh. Sengaja is a bad language. Sengaja itu bahasa yang kurang baik. Tapi Alkitab pakai bahasa itu, dia sengaja nggak mau, kayaknya mau biarin Lazarus. Alasannya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaannya Tuhan. Amin. So, saudara, kalau lagi menang harapin Kristus, kalau lagi kalah harapin Kristus juga. Itu maksudnya. Ya. Karena Kristus ada di dalam kita. So, kalau lagi menang, jangan kegedean kepala. Terus harapkan Kristus, Tuhan, tolong saya supaya saya nggak tinggi hati. Ya. Kalau lagi kalah, Tuhan, tolong saya. Ya, antar saya ke jalan keluar. Tolong, kasih hikmat. Kalau lagi menang, lagi senang, jangan kebanyakan janji. Kalau lagi sedih, jangan ambil keputusan. Ini resep kehidupan. Yesus yang ada di dalam saudara dan saya, sumber pengharapan akan kemuliaan. Amin. Saya percaya kalau saudara mengeluarkan mental pedagang dari kepala kita, dalam kita masuk rumah Tuhan, dan kita mau dibentuk sama Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi oasis di kota Pekalongan. Amin. Sumber mata air. Orang-orang senang ketemu sama saudara. Orang-orang senang ke toko saudara. Orang-orang senang pakai jasa saudara. Ya, orang-orang senang tinggal di hotel saudara dan seterusnya. Ya. Saya mau cerita. Saya tadi bilang